Hadirin, saat Allah mencipta kita manusia, anak cucu Adam, bersamaan dengan penciptaan itu Allah berikrar dengan keagungan zat-Nya untuk melekatkan sifat-sifat kemuliaan di dalamnya. Difirmankan itu dengan tegas dalam Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70, saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dan sungguh aku tegaskan, demi keagungan zat-Ku, aku sertakan dalam penciptaan anak cucu Adam itu sifat-sifat kemuliaan. Dalam bahasa letterlocknya, dan sungguh aku tegaskan, aku muliakan anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan aku tetapkan umumnya mereka beraktivitas berpijak di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan dengan sifat mulia itu, demi keagunganku, aku pilihkan rizki-rizki terbaik yang dapat mereka gunakan untuk beraktivitas kehidupan itu. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan dengan kemuliaan itu, aku muliakan dan utamakan dari beragam makhluk yang telah tercipta dengan tingkatan-tingkatan keutamaan. Hadirin, untuk itulah ketika seorang anak cucu Adam terlahir, maka dengan kemuliaan ini ia terjaga dan terlahir dalam fitrah yang mulia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu membawa fitrah. Di antara fitrah ini ada 3 hal yang pokok. Fitrah kecenderungan untuk bertuhan, beragama. Untuk itulah saat ia tumbuh dewasa, ia mencoba mencari Tuhannya. Ia mencoba untuk mendekat, memenuhi kebutuhan spiritualnya. Yang kedua, al-mailu ilal haqqi, cenderung pada kebenaran. Untuk itulah dalam hati terdalam kita itu ada sifat-sifat yang condong pada kebenaran. Seorang penipu tidak mau ditipu. Orang yang berdusta hatinya pasti mengingkari karena ada fitrah dalam dirinya. Dan yang ketiga, ia membawa fitrah kemuliaan yang menyelimuti bagian dari tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah yang menjaga kehormatan kita dari lahir sampai kita wafat. Hormat itu bahasa Arab asalnya, seakar dengan kata hurmah. Dari kata ini derivasinya, turunannya ada kata haram. Ada dalam fikih hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah. Diturunkan hukum haram itu, filosofinya, hikmahnya untuk menjaga anak cucu Adam itu supaya selalu tampil terhormat. Jadi haram itu asalnya bukan sekedar melarang, tapi mencegah anak cucu Adam agar tidak kehilangan kehormatannya. Mengapa mencuri itu haram? Karena saat seseorang mencuri, kehormatannya itu runtuh di hadapan Allah, hilang di hadapan manusia. Kenapa berzina itu haram? Karena saat seseorang berzina, kehormatannya itu akan hilang. Kenapa dilarang korupsi? Karena saat korupsi dilakukan, kehormatannya hilang. Hilang di hadapan Allah, runtuh di hadapan manusia. Dia kena bully, keluarganya tercela, jalan hidupnya menjadi suram. Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, punya sifat kasih dan sayang begitu mendalam, maka Allah tidak menginginkan hamba yang lahir mulia ini hidup dalam keadaan tercela dan pulang dalam keadaan nestapa. Itu asal filosofinya. Itulah sebabnya bila kita meriset fungsi tubuh kita sebagai manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sifat mulia itu, dijagalah oleh Allah agar semua peran bagian tubuh kita itu selalu dilakukan dengan sifat-sifat yang mulia. Dari mulai kepala saja berpikir, kita punya ajaran husnudzon.
Bukankah itu ada dalam Al-Quran? Bukankah itu ada dalam hadis? Masuk ke mata, dijaga fungsi mata kita bukan sekedar melihat. Lihat yang baik-baik. Dilarang su'udzan bagi pikiran. Dilarang menatap yang tidak baik. Lisan standarnya adalah standar kebaikan. Berkata yang baik, tak mampu diam. Itu bukan kata-kata mutiara. Itu petunjuk Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah dan akan dihisab, dievaluasi di hari kiamat, maka di antara yang dievaluasi itu bagian tubuh kita, khususnya lisan. Karena itu kata Nabi, gunakan lisanmu selalu untuk berkata yang baik agar nyaman evaluasinya bila tak mampu diam. Sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itulah diantara implementasi janji Allah untuk menjaga bagian tubuh kita tetap terhormat. Lahir dalam keadaan suci, pulang dalam keadaan baik. Baik dalam konteks menjaga amanah Allah, itu disebut dengan hasan. Turunannya hasanah. Sifat dalamnya husnun. Oleh karena itu kita selalu berdoa semoga perbuatan dunia kita itu selalu hasanah dan di akhirat terkonfirmasi hasanah itu. Itulah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bagaimana memandangnya hasanah, mendengarnya hasanah, bertuturnya hasanah, bekerjanya hasanah, sifat mulia. Ketika pulang, itu yang menjadi pahala. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai kebaikan yang ditetapkan Allah, dia punya poin 10. Itu yang kita sebut dengan pahala. Setiap satu kebaikan. Menjaga mata kita supaya tetap dalam amanah Allah. Melihat yang baik-baik saja, diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu ada pahalanya, saudara. Bukan hanya sekedar sholat. Sholat itu melatih supaya bagian tubuh kita tunduk pada kuasa Allah. Sehingga saat melihat merasa diawasi Allah. Mendengar merasa didengar oleh Allah. Sehingga ketika merasa terawasi dan terdengar, kita menggunakan tubuh kita ke arah yang baik dan benar. Dan perasaan kita menghadirkan pengawasan Allah turunan dari kata hasan, hasanah. Tadi namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan kegiatanmu, aktivitasmu, perilakumu sebagai ibadah karena Allah. Menatap ibadah, mendengar ibadah, berbicara ibadah. Dan engkau merasa ditatap, diawasi Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Itu secara konseptual. Kita pertahankan itu sampai kita tutup kehidupan kita. Lahir dalam keadaan hasanun, ya, sifatnya bahkan terbaik. Di Quran surah ke-95 di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fisiknya ahsan, perbuatannya hasanah, fitrahnya sudah ahsan. Nah, tutupnya sifat akumulasi keseluruhan disebut dengan husnun. Dalam bahasa Arab penutup akhir khatimah, digabungkan husnun dengan khatimah menjadi husnul khatimah. Itu yang menjadikan kita pulangnya tenang, enak. Karena bisa memastikan bagian tubuh kita baik. Anda berperilaku tidak baik di kantor, ketemu pimpinan kan tidak tenang. Anda berperilaku tidak baik di luar rumah, pulang ke rumah kan nggak tenang. Siswa berperilaku tidak baik, datang ke sekolah kan tidak tenang. Ya, nah, kita berperilaku menjaga kebaikan supaya pulangnya kepada Allah tenang. Dijaga sifat mulia ujung kepala sampai ujung kaki. Saat pulang itulah jiwa kitanya tenang. Pulangnya tenang, maka disifati oleh Al-Quran di surah ke-89 Al-Fajr di ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah misi tertinggi kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan menjaga seluruh bagian tubuh kita untuk berperilaku baik menjalani kehidupan di daratan, di lautan pada umumnya kita berpijak ataupun di udara saat kita lintasi.
Itulah sebabnya Al-Quran menyebut keumumannya darat dan lautan, karena umumnya berpijaknya di tempat itu. Udara, tempat kita melintas atau meriset di dalamnya. Nah, hidup kita begitu saja sampai meninggal. Apapun yang kita kerjakan, silahkan jadi pimpinan. Pimpinan yang baik. Jadi karyawan yang baik. Jujur, jangan mencuri, jangan menipu. Kan anggota tubuh semua yang kita gunakan. Untuk itulah setiap hari kita berwudu. Dalam wudu kita evaluasi. Dari mulut, kumur-kumur yang sunnah. Rukun wudunya 6, dari mulai niat. Yang dibasuh 4 yang pokok, wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki. Lalu tertib dilakukan. Itu yang kita jaga. Tambah dengan sunnahnya. Ya, ada mulut kumur-kumur, ada istinsyak. Ya, ada kemudian juga membasuh telinga, mengusap telinga, membersihkannya. Itu bagian evaluasi kita. Lalu dilatih tunduk dalam sholat supaya dipraktekkan. Karena itulah pasca sholat di antara faedahnya membentuk perilaku jadi baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh bila sholat dikerjakan dengan benar itu, maka dia membentuk karakter. Sholat itu melatih karakter moral. Dari karakter moral diturunkan kepada karakter intelektual, berpikir. Dari karakter intelektual diteruskan ke fisik menjadi karakter kinerja. Jadi kalau kita sholatnya bagus, kinerjanya pasti mulia. Ilmiahnya seperti itu. Idealnya demikian. Tapi ternyata menjalani kehidupan, walaupun oleh Allah diberi durasi latihan yang ditoleransi sampai balik. Menjelang balik itu salah ditoleransi. Supaya bisa diperbaiki. Sampai balik. Berapa tahun itu? 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Dulu 15 tahun. Sekarang ada percepatan budaya, karakter. Orang 10 tahun sudah balik. Ditoleransi. Kalau bicara salah, nggak langsung dicatat. Supaya apa? Diperbaiki. Karena itu ada pendidikan. Itulah sebabnya kenapa awal pendidikan pertama anak tumbuh itu sholat. Supaya tumbuhnya jadi baik. Orang tua melihat anak berkata yang kurang baik. Belum balik, perbaiki. Supaya saat balik kata-katanya baik. Orang tua melihat anak-anak itu memandang yang tidak baik. Nonton YouTube yang tak baik. Ya, berselancar di internet tidak baik. Ketahuan orang tua, perbaiki. Supaya saat balik, saat dia berpikir dengan bagus, dia tidak terkontaminasi dengan keburukan itu. Dia mulai menyiapkan yang baik-baik. Itu filosofinya. Ditoleransi oleh Allah sampai balik. Setelah itu jadi baik. Itulah kalau ada anak-anak masuk, belajar, sekolah di AIS ini, dibantu oleh semua jadi baik. Bukan dibiarkan kemudian dengan kesalahan itu lalu dia tumbuh menjadi sosok yang tidak baik kemudian hari. Itu fungsi pendidikan. Nah, itu yang kita pertahankan. Nafas kebaikan itu disatukan dalam satu bagian jiwa kita, itu sumbernya. Jadi ini yang kita latih dalam hidup. Semua ujung kepala sampai ujung kaki ditarik ke sumber inti nukleanya, bahasa ilmiahnya. Itu ada dalam satu jiwa namanya takwa. Disebutkan sebanyak 258 kali dalam Al-Quran. Nah, inilah inti kehidupan kita di takwa ini. Sifat-sifat baik semua ada di sini. Jujur, sabar, tawadu, penyayang, semua sifat mulia akumulasinya disebut dengan takwa. Jadi kalau takwa ini mengalir ke kepala kita, ke pikiran, maka dengan takwa dibimbing kepala kita berpikir yang baik. Ke mata, mata kita akan memandang yang baik. Jadi kalau menjadi insan bertakwa seutuhnya ujung kepala sampai ujung kaki, itulah manusia paripurna dalam kebaikan. Itulah rahasianya kenapa kita dilatih setiap hari untuk bertakwa. Jadi manusia bertakwa. Dan hanya di Al-Quran terdapat korelasi pendidikan ibadah dengan takwa. Kita sholat ini itu dihubungkan dengan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksud ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita baru puasa Ramadan kemarin. Apa tujuan puasa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian meningkatkan takwa. Nah, takwa itu semakin meningkat, semakin jadi baik. Karena itu setelah puasa Ramadan selesai, ukurannya kebaikan. Setelah sholat selesai, ukurannya kebaikan. Karena takwa nilainya. Itu poinnya. Nah,
tidak mudah mempertahankan takwa dan sifat kemuliaan yang telah Allah lekatkan sebagai potensi itu untuk kita jaga dalam kehidupan. Karena memang ada satu sosok makhluk yang telah berikrar. Bahkan sebelum Adam turun ke muka bumi memulai tugasnya, makhluk ini berikrar akan menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dan mencoba memastikan sedikit sekali di antara hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat kemuliaan ini. Dalam konteks menjaga sifat-sifat kemuliaan ini, dia goda. Alih-alih mata memandang yang baik, dipalingkan kepada yang tidak baik. Mulut harusnya berkata yang lembut, yang berkasih sayang, keluarnya kata-kata yang tidak terkontrol, celaan, hinaan, menjatuhkan, ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga nyaris kemudian ia tunggangi lawan dari takwa, yaitu nafsu. Dia tunggangi nafsu manusia yang seharusnya menjadi katalis untuk takwa, support takwa muncul, dia berikan jalan sendiri supaya muncul ke permukaan. Ada jujur, ada dusta. Dusta di nafsu, jujur di takwa. Dusta diciptakan untuk mensupport supaya jujurnya muncul ke permukaan. Sabar diciptakan, lawannya marah. Marah ini diciptakan bukan ingin menjadikan Anda pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya ini muncul ke permukaan. Sebab kalau tidak ada marah, nggak mungkin kita bisa belajar bersabar. Anda pulang dari Jumatan, ketemu kawan di jalan, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, teman Anda katakan, sabar ya Pak. Anda kan akan bingung bertanya. Mesti ada triggernya di situ. Kenapa mesti bersabar? Lawannya ada amarah. Jadi nafsu diciptakan awalnya menjadi katalis untuk mensupport takwa ini naik ke permukaan. Cuma setan, dia membuka jalan sendiri untuk nafsu. Alih-alih menggunakan fungsinya menaikkan takwa, dibuka jalan sendiri. Tembus ke nafas. Tembus kemudian ke sodrun. Nafas, kolbun, sodrun sampai keluar. Jamannya surur. Kita sering berdoa. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, inilah yang menjadikan manusia sering keluar dari fitrahnya. Dan nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna kecuali nabi dan rasul yang punya sifat ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dari baligh sampai sekarang Jumatan yang tidak pernah salah pandangannya? Tidak pernah keliru bicaranya? Tidak pernah salah mendengarnya? Mustahil. Ustadz, seustad-ustadnya, kiai sekiai-kiainya pasti pernah salah. Jadi kalau Anda ingin mencari kesalahan seorang ustadz, dia pasti ditemukan sepanjang dia manusia. Kiai demikian, habib demikian, sepanjang manusia, sepanjang bukan nabi dan rasul. Siapapun, mau pejabat, mau rakyat, mau birokrat, siapapun pasti ada potensi untuk berbuat salah sepanjang kita masih hidup dan sepanjang setannya juga menunaikan tugasnya untuk menggoda manusia. Nah, Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim sebagai penutup bagian dari khutbah ini menginginkan dalam situasi itu pun tetap melindungi kita, tetap menjaga kita. Karena Allah pun mendeklarasikan, engkau bisa menggoda, tapi aku pun membentengi hambaku dari godaanmu itu. Maka kesempatan diberikan oleh Allah supaya kita menyadari kekeliruan itu, mengoreksinya dan kembali kepada jalan kemuliaan. Tidak ada manusia yang tidak salah selain Nabi dan Rasul. Tapi diberi kesempatan oleh Allah dari kesalahan itu kembali menjadi soleh. Saudara, bila kita mengoreksi yang salah menjadi soleh, tidak baik menjadi baik, maka kebaikan yang dihasilkan dari sifat korektif dari yang tidak baik itu disebut birrun namanya. Birrun. Bila itu melekat pada diri kita, kembali jadi baik, birrunnya nempel dalam diri kita, jadi baik lagi, maka berubah menjadi mabrurun. Maka dilatihlah setidaknya dalam ritual setahun sekali. Belajar, kontemplasi, apa selamanya saya akan jadi seperti yang tidak baik ini. Kata-kata kotor, senang mencela orang, pikiran yang gak bagus, mendengar yang gak baik. Sementara saya sadar saya pulang akan menghadap Allah. Nanti dikumpulkan di padang Arafah.
maka dibawa ke miniatur kehidupan orang kumpul semua sama, mau pejabat, mau rakyat, mau punya kedudukan, mau tidak, pakaiannya sama, ritualnya serupa, deklarasi kesetaraan. Bahkan sebelum PBB deklarasi, sebelum ada terbentuk banyak negara, Islam sudah memperkenalkan kesetaraan. Tapi dalam kesetaraan itu ada renungan. Apakah akan begini selamanya? Sementara kita akan pulang kepada Allah. Apa enggak malu pulang dengan status sebagai pencuri, pulang dengan status sebagai koruptor, pulang dengan status sebagai pencela, pulang dengan status sebagai penyogok? Apa enggak malu diviralkan di alam akhirat nanti? Fulan koruptor, fulan penyogok, fulan pezina, fulan penipu. Datanya dibuka semua, nggak bisa bohong dia. Apa nggak malu? Maka direnungi itu di Arafah itu. Taubat dia, kenali dirinya, tahu kemana ia berkehidupan, kemana ia berakhir, kemana ia pulang. Setelah itu dia bertekad, dia zikir dari Arafah pergi ke Muzdalifah. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Dia bawa zikirnya, dia bertekad, dia akan lempari itu sifat-sifat buruknya yang ada dalam tubuhnya dulu. Karena 3 yang mempengaruhi dia menjadi tidak baik. Dirinya yang tidak bisa mengontrol nafsunya, faktor lingkungan sekitar yang dekat, lalu yang ketiga lingkungan jauh. Terdekatnya disebut aqabah dalam diri. Lingkungan sekitaran disebut wusta, yang jauh disebut dengan ula. Maka yang pertama dia lakukan, lempari dulu sifat yang tak baik dalam dirinya. Maka catatan di Arafah, dia bawa ke Muzdalifah, dia bawa 7 kerikil di situ, dia datang ke Jamarat, dia lempari. Bismillah, Allahu Akbar, lontar sifat kurang baiknya. Oh, ini diri saya yang tak bisa mengontrol nafsu, sering celah orang. Bismillah, Allahu Akbar, lontar, dia nangis karena yang dilontar sifat buruknya. Ritualnya demikian. 2 lontar, 3 lontar, sampai ujung kepala, sampai kaki. Setelah dia melontar, dia menghadap ke arah kiblat, lalu dia berkomitmen. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, detik inilah aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepada Engkau, penguasa semesta. Ada orang-orang berkata Tuhan itu alam semesta, maka Allah lebih detail lewat Rasul yang disampaikan, akulah penguasa alam semesta itu. Ada sering orang berkata karena dia sulit menemukan Tuhan, dia katakan semesta begini, alam semesta memberikan hukum. Saudara, Allah langsung mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau engkau masih bingung, akulah Tuhan yang merawat dan mencipta semesta itu. Maka Nabi mengajarkan, aku pasrahkan ya Allah diriku kepada Engkau, penguasa semesta. Bila pun selama ini aku sholat, aku beribadah, aku hidup ya Allah. Dan kalaupun aku wafat sampai detik ini, aku menyadari aku banyak salahnya. Maka aku bertobat dan berjanji tidak akan menyimpang lagi. Kalau Engkau beri aku kesempatan hidup setelah ini, aku berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik lagi mulai detik ini. Lalu setelah itu dia merenung lagi, ada yang belum selesai. Maka dia pergi ke Muna, kita kenal dengan Mina. Dia renungkan apa nih? Karena pengaruh teman, catat oleh dia. Oh, ini saya nggak bagus karena gaulnya nggak baik di sini. Karena pengaruh tempat baru, dia bertugas, bertemu lingkungan baru, ulah. Maka dia balik lagi. Sehari, renungkan lagi, 2 hari. Dia merasa bagus, selesai. Tawaf ifadah, atau dahulukan oleh dia, selesai, tuntas hajinya. Dia merasa kurang sempurna, sampai hari ketiga, nafar akhir. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi, wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. Apa kesimpulannya? 5 nittaqa. Jika dia sudah menilai dirinya, takwanya sudah balik. Jadi intinya takwa lagi. Takwa lagi. Itulah sebabnya bekal haji pun dari bekal takwa pulang takwa. Di mana ditemukan statement bekalnya? Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Haji itu ditentukan waktunya, sudah viral diketahui persiapan sampai puncaknya. Jika Anda komitmen bersiap haji, maka siapkan dirimu. Jangan berkata kotor. Jangan engkau berdebat pada yang tidak penting, berselisih. Jangan berperilaku menyimpang. Itu yang kita koreksi di sana.
Silahkan berbekal. Allah tahu banyak orang mau berbekal. Kopernya tuh silahkan besarin, bekalin materinya, baju, persiapan. Tapi yang terpenting bukan itu, kata Allah. Yang terpenting itu koreksi dirimu. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bekal takwamu. Makanya sebelum berangkat kita manasik tuh. Malam tahajud tingkatkan, baca Quran tingkatkan, itu bagian takwa. Nanti di sana dioptimalkan. Begitu pulang 5 menit taqa. Setelah 2 hari, 3 hari selesai di Muna itu kita simpulkan ada perubahan enggak? Itulah sifat takwa. Ketika pulang berubah jadi baik. Yang tak baik dikoreksi jadi baik. Itulah birrun. Melekat pada pelakunya mabrurun. Ini yang dimaksud kalimat Nabi al-hajjul mabrur. Haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagi kita yang belum atau tidak berhaji di tahun ini, maka diberikan jalan berbeda. Tapi ini bukan haji. Tetap haji lebih utama karena ada ritual-ritualnya. Tapi ada substansi yang serupa, mabrur, membentuk karakter mabrur walaupun belum ada kesempatan haji. Lewat apa itu? Awal Dzulhijjah kita puasa, bekali takwa. Di sana wukuf di hari ke-9 waktu Saudi. Makanya disebutkan yaum siyam yaumi arafata. Puasa yang dilangsungkan di harinya saat orang-orang itu wukuf di Arafah, hari di Arafahnya tanggal 9. 9 waktu Saudi, 9 waktu kita. Di sana tanggal 9 wukuf, di sini kita tunaikan puasa. Sama persis puasanya, ya seperti halnya perilaku orang-orang yang sedang wukuf, dia merenung, dia koreksi. Jadi tidak seperti yang Ramadan sifatnya. Tidak seperti yang Ayyamul Bid sifatnya. Bukan cuma sekedar tahan lapar, haus, terbit fajar sampai maghrib. Semua puasa tidak begitu. Ada keistimewaannya. Khusus untuk Arafah, esensinya koreksi diri. Kenali kekurangan dan seterusnya. Malamnya takbir, saat di sana melontar jumrah esoknya tanggal 10, di sini kita menyembelih. Sifat hewani. Hewan itu diciptakan dengan nafsu. Jadi gambaran nafsu itu ada di hewan. Hewan tak punya takwa. Karena di sana melontar sifat hewani nafsunya, di sini menyembelih dan kalimatnya setelah itu sama, menghadap ke arah kiblat, mengatakan kalimat yang sama, inni wajjahtu dan seterusnya. Inilah yang dimaksud Allah di Quran surah 22 ayat 37. Di sana takwa, di sini takwa. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima yang sampai pada Allah itu bukan berapa besar sapinya, bukan berapa besar kerbaunya, bukan berapa banyak darahnya. Yang diterima oleh Allah, kata Allah, takwanya. Ada perubahan nggak? Merasa lebih dekat nggak dengan Allah? Merasa meningkat gak ibadahnya? Meningkat, mendekat, lebih dekat lagi, itu korba. Semakin meningkat disebut kurban. Itulah sebabnya ibadahnya disebut kurban. Dari kata korba, bukan korban. Kurban. Kenapa disebut kurban? Yang dimaksudkan ketika kita berbagi dan komitmen menjadi baik, dilihat standarnya setelah itu menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Meningkat takwanya. Itulah mabrur. Sekarang kita lihat. Sehari setelah hari tasyrik, Jumat ini, Jumat deklarasi perubahan diri kita. Bukankah kita di Jumat ini dipanggil untuk meningkatkan zikir? Coba dicek, jadi lebih dekat gak dengan Allah? Merasa meningkat gak takwanya? Beruntung kita alhamdulillah tinggal di Indonesia, karena semua bagian dasar kehidupan berbangsa, bernegara dipaku dengan sifat takwa. Di pendidikan, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dari mulai pasal menimbang A sampai E, 5 itu poinnya. Poin kedua B itu sudah takwa. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Masuk tentara Sabta Marga ada 7, nomor 3-nya itu adalah takwa. Kami tentara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Masuk hakim, ada pancadharma. Nomor 1-nya itu takwa. Dari takwa sampai tirta, 1-nya takwa. Kami hakim Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk polisi, Tribrata, nomor 1-nya takwa. Kami polisi, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu ukuran pendiri bangsa ini menginginkan kita jadi orang baik sebelum pintar.
Sebab pintar tidak baik, celaka. Korupsi itu banyak dilakukan oleh yang pintar, pengelabuannya oleh yang pintar. Cuma karena nggak ada takwanya sebagai amanat undang-undang, itu yang jadi problem. Nah, kalau kita mengklaim negara muslim terbesar, setiap Jumat pengingat pertama takwa, hadirin. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tuh pulang Jumatan, betul nggak takwanya ada tuh? Ada nggak yang hilang sendal tuh? Baru keluar masjid. Tuh kalau kita tunjukkan menjadi muslim yang benar, berubah jadi lebih baik, kurban dekat dengan Allah, itulah esensi manusia mabrur yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ma qala rabbukum fil Qur'anil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal habibil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal birra wat taqwa fi jum'ah hadhihi ya Allah waj'alna minal muttaqin. Allahumma taqabbal ya Allah minal hujjaj fi hadzal 'am wa fil a'wam as-sabiqah ya arhamar rahimin hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura wa alhiqna ya Allah ma'ahum fi rahmatika jami'a ya arhamar rahimin wa ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma akhfad biladana Indonesia wahidha ya Allah wajadibna minat tafruqah wahfad umara'aha waj'alhum 'udala ya Allah wahfad ulama'aha waj'alhum mukhlasina lakad-din. Allahumma barik hadhihi al-madrasah madrasah Ais ya arhamar rahimin muassisiha mu'tamiriha asatidatiha ya Allah wa tullabiha waj'alna min ibadika al-muqarrabin al-muttaqin wa imam al-muttaqin fi akhir az-zaman hadha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.